Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Kamu serius? Kita ke dokter? Ya kalau memang itu adalah bagian dari ikhtiar, kenapa enggak Mas? Lagi pula kan enggak ada salahnya kalau permintaan orang tua kita turuti. Aisyah, aku sudah pernah bilang sama kamu, jangan membicarakan pernikahan. Jodoh itu sudah urusan Allah. Kalau insya Allah memang kita niat baik, kita berdoa, insya Allah berjodoh. Jadi kamu jangan seperti itu. Kamu itu wanita, harus jaga diri kamu. Suami yang baik itu kan selalu mendukung kegiatan istrinya 100%. Asalkan nggak menyimpang dari agama dan nggak ngelupain keluarganya. Insya Allah, amin Mas. Lu ngerjain gue ya? Lu masang anting ini kan? Hah? Enggak bos, kan kita semalam tidur di sini. Bareng kan kita berdua tidurnya. Terus siapa yang ngerjain gue? Hah? Wah, jangan-jangan si Iqbal nih bos. Habis ngerjain bos, dia kabur, sembunyi. Kita itu kan nikah targetnya itu untuk selamanya dan sekali seumur hidup. Kalau kita tinggal sama orang yang kita cintai, walaupun 100 tahun itu rasanya kayak sehari. Pesantren Darussalam ini dalam kondisi sedang kekurangan tenaga pengajar. Jadi saya akan membantu mengajar di sini khususnya tentang bahasa Arab. Nah, untuk itu yang pertama akan kita bahas adalah tentang kasus TKI yang meninggal di Arab. Makanya mama saranin ya sama kamu. Udahlah batik-batik ini biar mereka aja yang urus. Gak usah kamu. Ya? Jadi kamu itu lebih fokus mengurus rumah tangga kamu. Ya? Ya udah mama pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nada sing sabar yo, ndak boleh sedih. Yo Mbak sabar yo. Kan tadi Mbak sendiri yang bilang, aku yakin kalau rezeki itu ndak akan diambil orang. Makanya aku tenang. Jadi Mbak tawakal aja sama Allah. Insya Allah nanti suatu saat rezeki itu akan datang sama Mbak dan Mas Wahyu. Iya. Sabar ya. Makasih ya Nis. Syah. Sapi, lu di sini ya, jagain. Lu lihat ada orang apa enggak? Kalau ada, kodein ke gue. Si bos. Mana ya mereka nyimpannya ya? Gimana bos? Temu nggak PS gua? Lu lihat nggak temu?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Mas, maaf ya mas, aku terlambat jadi mas duluan yang pulang. Nggak apa-apa sayang. Aku ngerti kok. Karena kamu lagi sibuk kan? Oh ya, tadi gimana? Pesanan batiknya udah banyak yang selesai? Kamu kenapa? Kamu kecapean ya? Udah, kalau gitu kita makan dulu ya. Aku udah masakin makanan buat kamu. Aku nggak kecapean kok mas. Terus kamu kenapa? Sayang, kalau emang kamu ada masalah, kamu cerita dong sama suami kamu. Siapa tahu kita bisa menyelesaikan itu bersama-sama kan? Sebaiknya sekarang mas mandi ya. Terus habis itu antar aku ke dokter. Ke dokter? Kamu kenapa? Kamu pusing? Demam atau flu? Aku nggak apa-apa mas, aku baik-baik aja. Tapi kan nggak ada salahnya kalau misalnya kita ngikutin saran mama. Saran mama? Aku tahu, mama pasti maksa kamu kan untuk kamu ke dokter. Mama tuh emang benar-benar keterlaluan ya. Mas, mau kemana mas? Mas nggak boleh emosi kayak gitu. Sudah nggak apa-apa mas. Apa yang mama lakukan itu kan buat kebaikan kita. Sayang, aku tahu kamu pasti sedih kan? Sayang, maafin mama aku ya. Mas, aku nggak sedih, aku nggak apa-apa. Jadi sebenarnya yang mama lakukan itu memang bentuk perhatian dia sama kita. Harusnya kita seneng dong mas. Sayang, aku tuh benar-benar salutnya sama kamu. Kamu selalu ngelihat satu permasalahan itu dari sisi positifnya. Ya udah, kalau emang kamu pengen ke dokter, aku temenin ya. Tapi ingat, itu atas dasar kemauan kamu sendiri. Kalau emang kamu ngerasa karena dipaksa, aku gak mau nemenin. Denisa! Mas Aldo kalau mau bicara di situ aja mas, nggak usah deket-deket. Denisa tuh nggak tahu apa kejadian kemarin. Mas Aldo tuh malu. Mas Aldo pikir itu Denisa pengen datang menemui Mas Aldo. Tapi yang nongol malah Pak Kiai. Mau taruh di mana muka Mas Aldo, Dek? Iya maafin Nisa Thomas. Nisa tuh ndak mau bikin kesalahan lagi. Ya mungkin Nisa pikir tuh ini cara yang terbaik buat kita berbicara dibatasi tembok. Ya tapi Mas Aldo kangen sama Denisa. Yang mau nengok dikit loh, Dek. Dek. Wes Thomas, ojo kayak iku. Jangan tuh, Dek. Mas Aldo tuh bener-bener kangen sama Denisa. Mas Aldo tuh kangen banget pengen lihat muka Denisa. Apakah wajah Denisa itu masih bersinar seperti sinar bulan yang menyinari di malam hari? Apakah senyum Denisa itu masih manis seperti digerubutin banyak semut? Dek, Denisa, ya mbok kok diem aja toh? Denisa udah gak peduli sama Mas Aldo. Mas Aldo itu berharap andaikan Denisa itu lautan biru, Mas Aldo jadi pohon belimbing. Andaikan Mas Aldo itu duren, Denisa pohon pepaya. Denisa,
Denisa. Apa tuh, Bu? Iku, nah Aldo kok kayak wong edan ya, Pak? Mas Aldo ditinggal. Mas Aldo Iya, jadi Bu. sosis aja deh. Persis Najib ya waktu dulu. Dia ngomong sendirian ya, Pak? Bahaya, Bu. Apa jangan-jangan di sini edannya sip-sipan, Bu ya? Nah, dulu Najib, sekarang Aldo. Kasian ya, Pak, nah Aldo. Kok gara-gara cinta jadi edan kayak ngono? Alhamdulillah ya, Pak. Anak kita udah sembuh. Ya, syukur, Bu. Najib sudah kembali ke jalan yang lurus dan benar. Dan benar-benar lurus. Habis ini siapa lagi ya yang edan, Bu? Cukup ya, Pak. Ibu nanti bingung lagi. Bapak kan sudah pernah. Wis, Ibu serem ya? Jadi ini masih terhitung wajar ya, Dok? Iya, Bu. Bahkan ada yang lebih lama dari Ibu juga banyak. Sampai 5 tahun, 10 tahun belum dikaruniai momongan. Yang penting Ibu tenang saja. Iya dok, saya pribadi juga gak mengkhawatirkan soal itu. Ya, saya paham. Memang biasanya lingkungan lebih banyak memberi tekanan. Sementara tekanan malah akan membuat pasangan suami istri semakin stres dan merasa terbebani. Sebaiknya dibawa santai saja ya, Bu. Selanjutnya kita serahkan kepada Gusti Allah ya, Bu. Terima kasih ya, Dok. Sekarang saya jauh lebih lega. Ya udah dok, kalau gitu kami permisi dulu. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berdua itu kan sehat-sehat aja. Yang terpenting itu kita sama-sama berusaha dan kita berdoa. Insya Allah, Allah bakal mendengar doa kita kok. Iya, Mas. Tapi kan kita akan jauh lebih bahagia kalau kita punya anak. Mau ada atau enggak, yang terpenting kamu selalu ada di sisi aku. Aku udah cukup bahagia kok sama kehidupan aku. Tanpa dibanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Mas tahu nggak? Kamu itu selalu bisa menaikkan semangatku yang tadinya turun, jadi kembali lagi. Itulah fungsinya kita hidup saling berpasangan. Jadi saling menguatkan satu sama lain, ya kan? Aku jadi ingat kata-kata ini. Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Tapi apa yang kita butuhkan yang diberikan oleh Allah, itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Amin. Yaudah, kalau gitu kita pulang yuk. Ya, yuk. Yaudah. Kandeng. Brengsek. Mana nih si Iqbal? Dia kabur. Aku jadi penasaran. Kayaknya dia nih yang ngembatin barang-barang gue. Sek. Gelap banget ya, Mas. Kayaknya bohlamnya mati, Mas. Iya. Yaudah aku cek dulu ya. Kamu kalau mau duluan aja nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku pulang duluan ya. Aku mau siapin minuman buat Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini padahal kan baru diganti.
lagi ya? Jangan kendor lagi. Loh, itu kan ada. Hei, ada. Ada kan? Kamu lagi ngapain sih? Malam-malam jalan sendirian. Hati-hati loh. Cewek cantik kayak kamu, keluyuran sendirian. Harusnya kamu tadi minta temenin aku aja lagi. Minggir. Jangan kurang ajar kamu. Aduh, kamu tuh bener-bener ya. Tanya baik-baik, jawabnya wah, galak banget. Suka banget tuh gak? Cewek yang tegas kayak kamu gitu. Aku udah bersuami. Jadi tolong jangan ganggu aku. Alah, suami kamu. Lagian mana sih suami kamu? Palingan dia juga nggak penting, ya kan? Tolong jangan sekalipun kamu menghina suamiku. Lagian mana sih suami kamu? Gua suaminya. Sayang, lebih baik kamu ke rumah duluan aja. Biar aku selesain ini semua. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, men. Gue emang suka dengar dari mulut orang lain maupun dari istri gue. Gue dengar katanya lu suka ngegodain dia kan. Awalnya emang gue bisa nahan diri. Tapi setelah gue lihat tadi perlakuan lo sama dia, gue bener-bener gak habis pikir sama lo. Kalau emang lo suka sama orang lain, itu emang bukan suatu kesalahan, men. Tapi kalau lo udah tahu yang lo sukain itu udah punya suami, dan lo tetap nekat ngedeketin dia, itu kurang ajar namanya. Terus lo mau ngomong apa? Lo mau ngebukin gue gara-gara gue godain istri lo? Ya gimana ya? Kalau gue sih gampang-gampang aja mukulin lo. Lo tinggal pilih. Mau masuk rumah sakit, apa lo pengen langsung ke kuburan? Ya Allah, semoga mereka berdua tidak berantem. Ya Allah, lindungilah Mas Wahyu. Lindungilah suamiku. Amin. Tapi lo tenang aja, men. Dulu gue orangnya emang temperamen banget. Gue nyelesain semuanya itu pakai cara kekerasan dan pakai cara fisik. Tapi setelah gue udah tinggal di pesantren ini, gue mulai jadi mikir, ngapain ya nyelesain sesuatu itu pakai cara kekerasan? Ya, mending santai-santai aja, ya nggak? Dan gue ingetin sama lo satu hal lagi. Jangan pernah lo godain istri gue lagi. Kalau lu masih ngegodain istri gue lagi, berarti lu berurusan sama gue. Jangan manyun gitu dong, ntar kena stroke muka. Assalamualaikum. Satu lagi. Kalau lu ngambil hak dari seorang yang seiman sama lo, berarti sama aja lu memotong diri lu sendiri. Nyangka ternyata dia udah punya suami. Oke. Telat gue kayaknya. Lihat aja, gue nggak bakalan nyerah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Pokoknya Mur, kamu tuh tenang aja. Aku sudah sarankan untuk mereka berdua cek ke dokter. Ros, apa itu nggak terlalu berlebihan? Ya enggak dong Mur, semakin cepat itu semakin baik. Kalau salah satu di antara mereka ada kelainan, kan segera kita bisa atasi. Daripada bertahun-tahun baru periksa. Nanti kita terlambat dan kita juga nanti yang nyesel. Ya enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ros, biarkan mereka berproses secara alami. Mur, untuk kamu tahu ya, di keluargaku itu semuanya tuh subur-subur.
Sepupu-sepupunya Wahyu setelah menikah itu biasanya langsung hamil. Maksud kamu kekurangannya ada pada Nada? Enggak kok. Aku kan nggak bilang gitu. Ya wes. Udahlah, nggak usah dibicarakan masalah hal-hal yang tidak perlu. Gini, Ros. Biarkan Nada dan Wahyu itu menikmati masa indahnya. Biarkan mereka berbulan madu dulu. Biarkan mereka berproses. Kalau kita melihat mereka rukun, damai, kita juga udah bersyukur pada Gusti Allah. Jadi mbok kita jangan campuri lagi urusan mereka. Kalau mereka ada masalah, biarkan mereka selesaikan sendiri. Kecuali mereka minta tolong sama kita. Bu, Bapak rasa lebih baik Ibu sekarang istirahat. Karena kan harus berkemas-kemas besok ke bandara. Ya. Iya, Pak. Hai bro, apa kabar bro? Kenapa bro? Kusut bener muka lu. Dari kemana aja lo? Cari lu ngilang lagi. Biasa bro, jalan-jalan ke Jogja seharian, ya nggak? Daripada di sini bro, suntuk gue bro. Udah lama bener kagak ada hiburan. Wah, ada makanan tuh. Makanan bos, mau gak lu? Bro, apa-apa? Lu jangan bohong ya. Lu kan yang masangin anting cewek di kuping gue. Ngaku deh lo. Bro, gua tuh gua ke Jogja itu kemarin malam bro. Ya, terus gua tidur di sana. Mana mungkin gua masang anting di kuping lu. Ada aja sih bro nih. Ah, bilangnya dia takut tuh bos. Aku loh. Serius bro. Lu ngeliatnya jangan kayak gitu ke bro. Swear bukan gue. Gue gak masang anting di kuping lu. Gak tahu siapa bro. Terus siapa ya selama ini ngerjain gue? Siapa yang ngalin barang gue? Siapa juga nih, sini ada maling nih, barang-barang gue pada hilang. BB gue, headphone gue. Tahu. Emang dia siapa sih bos? Dah, gesrek lo Kita udah 2 hari bareng-barengan masih aja lupa lo. Skip lo. Wah, sorry bro. Gue sehari kalau nggak ketemu orang lupa. Kenalan lagi dah. Maaf pak. Lagi ngapain sayang? Ini mas, aku lagi ngelingkerin masa kesuburan supaya aku nggak lupa. Hidup itu unik ya. Selalu dengan target. Dulu waktu kita sekolah, kita ditanya, kapan lulusnya? Pas kita udah lulus, ditanya lagi, kapan kita punya pekerjaan? Pas kita udah punya pekerjaan, ditanya, kapan kita punya pacar? Pas kita udah punya pacar, pasti ditanya, kapan nikahnya? Nah, pas kita udah nikah, ditanya, kapan kita punya anak? Nah, pas kita udah punya anak, kapan nih anak kedua? Hidup itu benar-benar pusing ya. Ya pusing sih mas, tapi kan itu semua harus kita jalani. Iya sih. Masya Allah. Kenapa sayang? Aku lupa mas. Ngomong-ngomong soal target, aku jadi keinget sama Bu Salma yang pesen batik itu. Jadi lusa nanti dia kesini mau ngambil pesenannya. Tapi masih banyak yang kurang mas. Yaudah deh kalau gitu aku bantuin kamu ya. Kita sekarang sanggar batik. Yuk. Mas serius?
Kamu pikir aku main-main? Iya, tapi kan ini udah malam banget, Mas. Lagi pula kan pasti Mas juga capek kan? Sayang, sampai pagi juga pasti aku jabanin untuk istri tercinta. Yaudah, sekarang kita ke Sanggar Batik yuk. Mas, yang dilihatin itu kainnya, bukannya aku. Habisnya istri aku cantik banget sih. Mas, ini bisa aja. Ya udah, katanya mau bantuin aku. Sini. Kita menduga di antara kita. Itu cantiknya. Yakinlah akan cintaku yang ku persembahkan. Motifnya apaan sih, Mas? Kok kayaknya asik banget. Kamu juga. Emang kamu gambar apa sih? Jangan pernah kau ragukan luasnya cintaku yang ku beri untukmu. Genggamlah tanganku. Kamu kapan nulisnya? Nggak tahu kan? Iya, aku saking sibuk belajar gini aku sampai nggak lihat kamu nulis itu. Iya dong. Emangnya Mas aja yang bisa romantis. Aku juga bisa. Hanya dirimu yang selalu ada dalam hatiku selamanya. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Boring. 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 Kos bisa. Iqbal, turunkan kakinya. Dan Todi, silakan duduk seperti teman-temanmu yang lain. Saya kalau duduk di bawah nggak jelas, Pak. Jadi kurang jelas. Kalau begitu, pindah saja ke depan. Depan. Kalau di depan terlalu jelas. Jadi kamu mau duduk di tengah-tengah saja? Nggak juga sih, Pak. Todi. Jangankan orang lain, kamu aja juga tidak bisa memahami diri kamu sendiri. Mau kamu seperti apa, kamu juga tidak mengerti kan? Pak, nggak usah ngenilai saya deh, Pak. Ngajar aja. Jangan gitu, Bos. Dia ini kan lebih tua dari kita. Pak Ustadz lagi. Harus kita hormatin. Dia gendut. Pak, Bapak kalau nggak suka pulangin aja lah saya ke Jakarta lah, Pak. Lagian saya juga nggak suka kok belajar di sini. Oke, terserah kamu saja. Kamu mau ikut pelajaran saya atau tidak? Tapi tolong jangan mengganggu santri-santri yang lain. Kamu bisa jadi tidak menyukai pelajaran saya, tetapi santri-santri yang lain punya hak untuk mendapatkan ilmu. Astagfirullahaladzim. Ya wis. Jangan sampai bersedih dan larut.
Kasihan nanti ibu kamu itu juga jadi ragu. Ya wes, ayo kita mulai. Sob, sama amsek ya. Bapak jadi pakai garpu dan sendok karena makan nasi goreng ini. Untuk sementara, selama Mama di sini, Mama tinggal di rumah kalian ya. Kalian nggak keberatan kan? Tentu aja boleh, Bu. Dengan senang hati ya, Mas. Ya. Boring. Aduh, bosen banget nih, gini-gini aja. Todi. Jadi maumu apa sih? Nih, yang saya mauin, Pak. Astagfirullahaladzim. Duit bukan pensil, duit. Masya Allah. Cukup Todi, cukup Todi, cukup. Kenapa? Gak suka? Hah? Pada gak suka lo? Suka. Todi, ini sama sekali tidak mencerminkan budaya Islami. Tarian yang kita miliki jauh lebih baik dan lebih sopan. Jika kamu bisa kreatif, kamu bisa memadukannya. Ah, norak lo semua. Todi, setiap orang memiliki batas kesabaran. Kalau kamu tidak menyukai pelajaran yang saya ajarkan, saya persilahkan untuk meninggalkan kelas ini. Astagfirullahaladzim. Sah, aku tuh sebel. Iki maling-maling di pesantren iki tuh belum ketangkep juga. Lah iya, Jano. Bener-bener ngayal ke hati nis. Sampai ketemu karo aku ya, bakalan tak gocek-gocek kowe. Hajar. Belum tahu sapa Aisyah ya. Nih, nanti nih yang ada nih aku takutnya akhirnya batik-batik kita tuh jadi sasarannya juga. Gawat kan kalau kayak itu? Iya yo. Ya wis lah, yuk. Tahu. Maafin Aldo, Pak Kiai. Maafin Aldo kalau Aldo ngulang lagi kayak gini. Aldo sudah kangen sama Denisa, pengen ketemu. Assalamualaikum. Denisa. Iku malingnya, Nis. Baru aja kita ngomongin tentang maling, ternyata maling ada di situ. Pasti dia mau ngambil batik-batik kita itu. Aduh gawat, Sah. Samperin Nisa, saya. Yuk. Dek. Mas Aldo. Aduh, maafin Nisa atau Mas. Kirain Nisa tuh Mas Aldo maling. Maling apa toh? Emangnya Denisa udah lihat apa badan segede ini? Yang ada kalau Mas Aldo digebuin terus bisa kurus. Dasar ndak ngaca, masih gembrot gitu dibilang kurus. Dikempesin tetep aja ndak kempes. Adin. Yo Mas Aldo lagian ngapain? Pakaian Mas Aldo tuh kayak maling tau Mas. Item-item. Yo, wajar kalau Nisa mukulin Mas Aldo, kelihatannya kayak maling, gerak-geriknya kayak maling.
Yo habis gimana toh Dek? Mas Aldo tuh kangen pengen ketemu sama kamu. Tapi Mas Aldo takut nanti ketahuan sama Pak Kiai atau Pak Ustadz. Gimana? Mas, kita ini kan udah dibilangin berkali-kali, kita ndak boleh berduaan. Karena yang ketiganya itu adalah setan. Oh, jadi kowe ngatain aku setan, yo? Kowe ngatain aku setan? Aku ini manusia. Enggak gitu, Sah. Makanya lain kali Kang sampean tuh jangan ngomongin aku buntelan kentut. Lah sampean juga udah mirip kok sama setan. Ya wes deh, Mas Aldo permisi yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apes kayak buntelan kentut. Gak tega banget sih ngatain aku setan. Aku ini sahabat kamu. Kok bisa-bisanya kowe ngatain aku setan? Enggak gitu loh tadi. Enggak. Awas loh, aku ngambek karo kowe. Bisa. Ih, jangan ngambek toh, Sah. Bisa. Berat. Wes yuk, wes tak taruh duitnya. Pokoknya siang ini malingnya harus ketangkep. Iya yuk, kalau malingnya ketangkep, terus kita tendang jauh-jauh biar keluar dari pesantren Darussalam ini. Soalnya malingnya itu sudah nyolong terlalu banyak. Hukumannya juga harus diperbanyak yuk, ya. Jangan ditendang lah, gila lu. Loh, lah kalau nggak ditendang, terus dimaafin gitu. Enak banget no malingnya. Piye tak iki? Lu gimana sih? Bukan gitu maksud gue gini. Kalau emang ternyata maling itu salah satu santri di sini gimana? Ya kan? Oh iya. Maling itu tetap dihukum, ya kan? Tapi setelah dihukum, dia bakal tetap dibimbing biar dia bisa balik ke jalan yang bener gitu. Jan, waduh. Semenjak pesantren Darussalam ini, sampean pimpin, sampean itu memang benar-benar bijak ya. Yakin, tenan. Bro, gue masih lapar nih. Lihat makanan di pesantren nih. Kim tadi. Oh iya. Sutarto lewat. Siap. Siap. Makanan mulu yang lo pikirin ya. Nih, gue udah gatel lah pengen bisa main musik lagi gue. Iya nggak, bro? Gimana bisa main band? Alatnya aja nggak ada. Iya juga sih. Aduh, kok dibiarin? Nggak ngelihat kali yuk dia yuk. Siapa malingnya? Berarti bukan mereka tuh. Iya. Sabar yuk. Emang nih hari bukan hari gue. Apes. Maksud untung ternyata buntung. Fulus nih. Emang dibalik hikmah pasti ada musibah. Tapi dibalik musibah ada fulus. Ini yang namanya salut. Sarang belut. Masya Allah, Aldo. Tega amat sih Mas Fuad, kebruk kepala aku, aduh. Jadi lu ya suka ambil barang-barang di sini? Sumpah demi Allah yuk, gue nggak tahu. Gue nemu duitnya di sini, beneran. Ngapain sampai ngambil duit itu? Lah ya wong duitnya ngegeletak Mas, masa ya aku lewat aku ndak ambil? Ya lumayan kan buat jajan. Aku makin bingung nih. Lu juga lagi, Dok. Gue pasang jebakan, lu yang masuk jebakan gue. Gimana gue tahu yuk ini jebakan kampret. Kalau tahu tadi sih gue ambil. Assalamualaikum. Sampean mau kemana? Balik ke kamar. Bagi dua. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sinten. Makasih yuk. Loh, Mbak. Ini kok batiknya udah dapat banyak gini tuh, Mbak. Padahal kan kemarin-kemarin aku sama Anissa itu ngerjainnya baru seberapa gitu dapatnya. Iya, Mbak. Kok ini udah numpuk lagi sih? Emang Mbak kapan bikinnya? Itu Mas Wahyu yang bantuin. Mas Wahyu, Mbak? Iya. Jadi semalam itu Mas Wahyu katanya mau bantuin. Ya udah, jadinya kita berdua ngelembur deh di sini.
Mbak tuh kompak banget sama Mas Wahyu. Kadang tuh Nisa suka ngiri sama Mbak. Iya, aku juga selalu berharap kalau hubunganku sama Mas Najib nantinya bisa kayak Mbak Nada sama Mas Wahyu. Tapi Mbak, Nisa mau nanya, dulu tuh Mbak sempet ragu gak sama cintanya Mas Wahyu? Terus gimana ceritanya akhirnya Mbak bisa yakin bahwa Mas Wahyu itu jodoh yang baik buat Mbak? Soalnya apa, Nis? Soalnya Nisa tuh masih ragu sama Mas Aldo. Sebenarnya Mas Aldo tuh udah ngajak Nisa nikah beberapa kali. Tapi Nisa takut. Takut apa? Nisa takut salah pilih, Mbak. Nis, keyakinan itu adanya di dalam hati kecil kita. Dibantu dengan doa dan juga memohon sama Gusti Allah untuk dikasih petunjuk. Dulu juga Mas Wahyu itu sosok yang bandel. Tapi di situ aku menemukan ketulusan. Suami yang sejati itu adalah yang mendorong impian. Dan suami yang mulia itu yang membawa kita ke jalan Gusti Allah. Dan semua itu ada pada suamiku. Subhanallah, Mbak tuh emang pantas dapetin suami seperti Mas Wahyu. Nis, Syah, semua wanita soleha itu pantas untuk mendapatkan laki-laki seperti itu kok. Pak, maafin Ibu ya. Ibu nggak bisa ngurusin Bapak. Gak apa-apa, Bu. Bapak udah biasa kok ditinggal Ibu. Tapi yang penting Ibu jaga kesehatan Ibu. Hati-hati, Mesir itu negara sedang bergejolak. Ya. Terus salam Bapak sama Ahmad. Belajar yang rajin biar cepat lulus dan kembali lagi bersama Ibu, ya. Jaga diri Ibu baik-baik ya. Semoga Ibu selamat sampai tujuan. Jangan lupa sampaikan salam Nada sama Mas Ahmad ya, Ma. Iya, kamu juga ya. Ingat pesan Ibu. Kamu harus jadi istri yang soleh. Jangan suka berantem ya, Nak. Iya, Bu. Insya Allah Nada akan selalu ingat pesan Ibu. Ros, maaf ya kalau selama kamu di sini kurang nyaman. Dan saya titip Nada. Aku yang minta maaf sama kamu. Aku sudah merepotkan. Tapi aku janji, aku jaga anak-anak kita. Ya. Terima kasih ya. Wahyu, Ibu titip Nada ya. Jaga Nada. Jangan sakiti Nada ya. Insya Allah, Bu. Saya bakal menjaga Nada sebaik mungkin. Terima kasih. Pak. Bu pamit ya. Ya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jo, nyetir hati-hati ya, Jo. Pelan-pelan aja ya. Dulu Pak Yai. Assalamualaikum. Gimana? Jo. Gimana?
Denisa. Iya Bu, tenang saja. Sebaiknya semua dibawa santai. Lupa. Lupa, santai. Ya, memang sih kadang-kadang lingkungan banyak memberi. Apalagi Bapak dan Ibu masih sehat, masih muda, pasti bisa. Yang penting banyak makan yang bergizi baik dan istirahat yang bergizi. Gue emang udah dengar dari mulut orang lain maupun dari mulut suami gue. Gini men, gue emang udah pernah dengar dari mulut orang lain dan Peace bro, bukan gua swear. Lu kali. Lu kali. Gue percaya sama gue gitu aja, ya. Lu percaya sama gue, Bos. Lu kemarin ngerjain gue ya? Masih nggak? Masa nganting cewek ke kuping gue? Ya. Mur, asal kamu tahu aja nih ya, di keluarga aku tuh semuanya itu, Tadi subur, semuanya subur. Masya Allah, ibu bikin nasi goreng Udah lama bang nggak cipi-cipi, tetep pakai kepeti cemonte, aja. Mas, kita tuh kan udah dibilangin berkali-kali, kita ini ndak boleh berduaan. Nah, dengerin. Nah. Semua wanita soleha itu pantas untuk mendapatkan laki-laki seperti itu kok. Ayo. Alhamdulillah. Makasih ya, Ndo. Tunggu. Dengan kompromi tuh. Tolong! Kena gigi. Sorry. Nggak kena. Jadi gue nggak berteriaknya tanggung. Dia takut meluk. Gini aja, bekap aja nih.